gue Dea dan ini Kak Dino. Dan kali ini kita mau ngobrol santai aja. Kita boleh lepas masker nggak? Siapa? Ini kita udah jaga jarak sosial kok. Oke, jadi kita tahu kan kalau ada beberapa orang yang punya kelebihan. Nah, salah satunya Kak Dino. Jadi Kak Dino ini bisa melihat apa yang nggak bisa orang umum lihat gitu. Punya kelebihan kayak gitu, kakak gimana? Maksudnya nyesel kah atau aduh kenapa sih gue bisa gini gitu? Kayak gini dari kecil. Gue pikir apa yang aku lihat tuh orang lain juga lihat. Jadi aku dulu mikir ya manusia tuh macam-macam bentuknya. Kartun aku pikir juga itu kartun adalah manusia. Jadi ya udah biasa aja gitu. Dulu waktu SD, TK. TK. Karena aku pikir karena mereka tidak mengganggu gitu loh. Oh, cuma muncul aja gitu. Ya, dan walaupun mungkin bentuknya tidak menyenangkan buat kita, tapi karena anak kecil kan tidak punya referensi ya. Jadi ya udah gitu. Kan kartun juga bentuknya macam-macam, ada ikan, ada Winnie the Pooh tuh kayak apa ya, aku pikir mereka ya sama gitu, manusia tuh macam-macam. Jadi seiring dengan berjalannya waktu, ternyata berbeda. Tapi karena memang tidak mengganggu, ya udah intinya stay cool. Oh, jadi selama dari masih kecil sampai sekarang ya udah kakak nggak pernah merasa digangguin atau apa gitu? Enggak, cuman mungkin ada semacam kayak yang ingin bercerita zaman dulu, misalnya di tempat ini tuh ada apa gitu. Cuman ingin didengar aja sih, atau mungkin kita membantu mendoakan gitu. Tapi kebanyakan sih pengen dengerin gue dong gitu. Cuman pengen didengar doang. Oh, nggak minta bantu gue dong gitu? Mungkin ada yang gitu, kalau film-film ada gitu. Cuman karena gue mungkin lempeng, jadi gue tidak berusaha untuk ingin tahu banget gitu loh, gimana ya. Oh, jadi lebih banyak kedenger aja. Terus lama-kelamaan gue juga tahu kalau misalnya kita mendoakan ya apapun bentuknya pasti kan pada manfaatnya ya, yang aku percaya sih gitu. Jadi tidak mengganggu Ini kan kakak udah dari TK nih kan, bisa punya kelebihan itu. Kejadian yang paling kakak inget gitu dan sampai sekarang mungkin masih hangat banget gitu, berkesan banget soal itu ada nggak? Ada. Baru tahun kemarin. Nah, pas liputan keluar kota kan satu rombongan tuh. Kebetulan waktu itu ke Sulawesi Selatan. Ya, terus satu rombongan tapi kita dikasih kamarnya tuh satu-satu. Jadi dan kebetulan yang dibawakan warnanya sedikit ya. Jadi satu orang satu. Sementara ternyata kita tuh menginapnya di sebuah hotel yang bagus tapi mungkin bangunannya tua. Kayaknya tuh udah dari zaman dulu, mungkin ketika kita belum lahir itu hotel lagi jaya-jayanya gitu. Karena pas waktu itu sudah cukup sepi lah. Terus dia tuh dapat kamar yang lantainya itu berbeda dari yang lain. Jadi yang lain tuh lantai atas, lantai bawah. Kok saya lantai tengah sendiri ya? Kenapa ya? Beneran kakak sendiri ya? Di lantai itu cuma aku doang. Ya udah masuk ke kamarnya malam jam 8, sekitar jam 8 lah. Masuk ke kamarnya, kamarnya ini ya, apa namanya, bagus, cuman klasik sekali ya. Klasik bener-bener tahun 70-an gitu lah, 70-an, 80-an gitu lah. Jadi ketara banget tuanya ya? Iya, ketara banget, walaupun yang bersih, lengkap, dan lain sebagainya, cuman beneran yang zamannya nyokap bokap gue lah. Terus aku masuk, biasa kan kita mengucapkan salam, terus berdoa dulu gitu. Dan memang ternyata ketika masuk ke situ memang ada yang menunggu kamarnya. Ada satu orang di kamar itu gitu, perempuan. Terus ya udahlah izin lalala gitu. Ngobrol. Enggak, kebetulan ngomong aja saya di sini begini gitu. Untuk acara ini aku minta izin tuh, izin dalam arti aku menempati kamar ini tuh untuk kepentingan ini gitu. Kakak jelasin gitu kan? Menginap itu maksudnya dalam hati untuk kepentingan menginap karena acaranya tuh ini gitu ya udah. Terus biasanya kalau misalnya kita papasan dengan yang tidak kelihatan kan biasa aja gitu loh. Nah, berarti kan ya welcome aja. Pas waktu itu dia tidak welcome, jadi diem aja. Oh, jadi walaupun kakak udah ngungkapin alasan diem aja. dia Mungkin dia tidak suka dengan adanya tamu gitu. Kalau misalnya begitu kan namanya 2 hari di sana, 2 malam gitu. Waduh, ini kalau misalnya dia tidak suka kepada gue gitu, padahal gue tidak ngapa-ngapain di sini dan gue tidak berniat ngapa-ngapain. Nanti kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gimana ya gitu. Maksudnya tidak diinginkan tuh kayak kita perang dingin di satu ruangan gitu loh, gitu. serem gitu juga. atau Serem ntar dingin gue kagak bisa tidur gitu.
Iya, gue nggak bisa tidur. Terus padahal kan acaranya padat, gue takutnya gitu. Kakak nggak bisa tidur? Nggak tidur nonton? Oh tidur. Oh, kirain. Pada akhirnya tidur gitu. Terus ya udah, terus akhirnya gue bersih mandi apa segala macam. Masih diem aja gitu, dingin. Jadi Ngeliatin? kamarnya pun dingin karena auranya beda. Ngeliatin. Jadi kayak siapa sih anak ini gitu, apaan sih anak ini gitu, kok ada anak ini di sini gitu. Terus oh ya udah, gue tetap stay cool. Mencoba untuk stay cool padahal ya tidak cool. Takut tidur juga takut. Iya gitu. Terus ya udahlah gitu, akhirnya menyibukkan diri nonton TV. Kok lampunya masih suram ya gitu, auranya tuh aura suram ya, masih sama. Oke, terus akhirnya makan malam bareng-bareng. Setelah makan malam jam 10 masuk lagi, oh masih suram juga ya, apa salah gue gitu, gue salah apa? Introspeksi diri dong kan Zino. Oke, baiklah. Terus akhirnya menyibukkan diri dengan membaca WhatsApp group, chatting sama teman-teman, terus TV gue nyalain, maksudnya biar rame gitu lah. Kalau misalnya lampunya ini kamar ini tiba-tiba mati sendiri, oke lah, nggak apa-apa, gue udah pasrah aja lah, los aja los. Dalam hati kan duduk-duduk gitu. Iya, terus ininya juga gue buka sedikit jendelanya, gorden gue buka dikit, terus pokoknya gue standby segala macem. Kitab suci sudah di samping. Udah siap gitu. Terus habis itu ya udah menghabiskan waktu dengan chatting dan lain sebagainya, tapi kok pokoknya selesai chatting tuh gue sadar 1:30 malam. Tapi gue kaget, kok tiba-tiba lampunya terang benderang ya, maksudnya lebih terang daripada yang tadi, padahal lampu yang nyala juga sama. Jadi emang dari pas gue masuk emang lampunya nyala semua, tapi auranya suram. Tapi ketika gue jam 1:30 itu gue sadar loh, kok terang lampunya, jadi terang benderang, suasananya jadi lebih hangat, jadi auranya udah positif lah gitu. Terus gue si mbaknya masih ada di situ, cuman tidak melotot lagi gitu, masih istilahnya tidak mengawasi lagi gitu, tidak mengawasi dengan waspada, jadi dia tuh lebih santai. Udah adaptasi udah agak minggir ke pojokan sebelah sana gitu, bergeser keluar ke balkon. Jadi nggak di kamar lagi? Nggak di kamar lagi. Terus ya udah, terus gue berusaha untuk gue berpikir positif lagi, mungkin gue sudah disangka tidak mengganggu ya atau apa gitu. Dan akhirnya gue tetap bilang karena gue kan emang tidak bisa ngomong, tidak bisa ngobrol gitu loh. Cuman kalau misalnya gue mengutarakan sesuatu pasti dia tahu lah. Terima kasih karena suasananya lebih baik gitu. Makasih udah pahamin aku. Terus aku bilang kalau misalnya aku tidak berusaha untuk mengotori kamar, yang bener-bener gue tata lagi kamarnya tuh gue rapihin. Emang sudah rapi kan, John, maksudnya kalau misalnya gue habis ngapa-ngapain kan biasanya kalau misalnya di kosan atau di mana kan langsung lempar sana lempar sini, selama di situ gue enggak. Jadi gue habis mandi gue rapiin, bajunya gue tata, selimutnya, pokoknya gue pakai apa-apa tuh bener-bener yang rapih gitu. Maksudnya istilahnya gimana ya? Hormatin lah ya. Gitu, bukannya maksud kita mau sirik ya atau apa ya, cuma maksudnya karena dari pertama gue udah diamatin banget, jadi ya gue berusaha untuk oke gitu. Karena mungkin si mbaknya ini udah lihat, oh dia rapi ternyata, oh dia nggak ganggu, jadi ya udah aman. Terus gue tidak menyetel yang aneh-aneh. Lama-lama gue tertidur. Dan udah malam kedua udah los aja. Itu malam pertama gue kan anaknya nggak bisa bangun pagi zaman dulu ya, zaman itu gue nggak bisa bangun pagi. Nah gue takut kalau misalnya gue tidak bisa bangun pagi dan gue lelet dan liputan paginya jadi kacau. Nah ternyata enggak, jadi gue itu selalu bisa bangun atau entah dibangunkan dalam tanda kutip itu tepat waktu. Kalau misalnya pagi, sore, atau malam, pokoknya ketika kan kita biasanya kumpul tuh buat liputan pagi, sore, sama malam. Jadi kan kita ada jeda waktu untuk istirahat atau mungkin ketiduran gitu. Dan gue tuh selalu bisa kayak dibangunin gitu loh. Istilahnya ini jam segini lu harus siap, ini jam segini gitu. Itu dibangunin sama mbaknya? Istilahnya kayak gitu nggak sih, bisa dibilang pokoknya tetap iya, kayak diingetin gitu. Pokoknya gue tuh rapi ketika liputan di sana tuh, bangun gue rapi, tidur gue juga rapi selama 2 malam itu. Terus yang paling mengadukan tuh yang terakhir. Jadi karena gue di malam pertama gue sudah merasa baik-baik saja, tapi ternyata ketika makan pagi itu si rombongan itu merasa ketakutan. Kenapa? Jadi di kamar-kamar lain ternyata tidak nyaman gitu. Sama ada merasakan yang sama yang kakak tapi mereka merasa tidak nyaman dan akhirnya yang perempuan-perempuan pada ngumpul di salah satu kamar. Jadi karena mereka tidak berani merasa diawasin di kamarnya gitu. Yang laki-laki juga sama. Gitu, bahkan
sempat ada yang kedengar suara apa gitu. Jadi waktu aku mimpi itu mimpinya di mimpiku itu aku itu ada karnaval yang rame banget. Terus tiba-tiba salah satu yang ikut karnaval yang diarak di karnaval itu adalah almarhum Pak Habibie, dan dia tuh dadah gitu. Jadi Pak Habibie ada di salah satu mobil yang dihias, terus habis itu dia lewat gitu, terus dia dadah gitu waktu itu. Nah waktu itu tuh aku tidak sadar bahwa di Jakarta tuh beliau sedang sakit dan sedang kritis. Aku dan teman-temanku yang ada di sana itu nggak nyadar, kita nggak tahu gitu. Kamu mau merinding? Aku juga yang agak-agak bingung dengan ini tuh sebenarnya mimpinya maksudnya apa. Terus pokoknya itu mimpi beberapa saat sebelum gue bangun dan harus ke bandara. Terus kan kita ke bandara, tapi aku nggak cerita mimpi itu ke siapa-siapa. Besoknya atau 2 hari kemudian tuh Pak Habibie wafat gitu. Dan pas waktu Pak Habibie wafat gue juga liputan, jadi rasanya campur aduk sih. Iya. Ya ampun Pak, Bapak saya mimpiin itu kayak gimana sih ya? Saya mimpiin dan baru sadar juga beliau kan kelahiran di Iya, Sulawesi aku Selatan. baru bilang iya ya. Gitu, terus kayak iya. Jangan-jangan Cimbanya kenal apa ini? Tapi pas waktu aku mau pulang dari sana, waktu mau keluar dari hotel, dari kamar itu tuh mengucapkan terima kasih karena selama di situ tuh gue tuh nginep dengan menyenangkan gitu loh. Nah terus selalu istilahnya selalu bisa bangun tepat waktu, gue nggak diganggu, terus apa namanya, dia juga tidak menampakkan permusuhan ke gue pada akhirnya. Terus gue mengucapkan terima kasih, makasih ya Mbak sudah mau bekerja sama sudah mau berdampingan dengan saya selama beberapa hari ini gitu. Nyaman banget kok pada akhirnya. Ya kok kayaknya gue harus pulang sih gitu. Ini udah mau expect. Nah, berarti bener ya tadi kakak bilang kalau ya walaupun misalnya kita pas baru ketemu gitu misalnya dia nggak welcome, tapi kalau kita tunjukin kita punya good intention, kita punya positif aja lihatnya, mereka juga bakal udah welcome aja gitu. Ya sepengalaman gue gitu. Mungkin kalau misalnya teman-teman lain bisa berbeda, cuman kan kalau aku tuh karena aku anaknya untuk untuk hubungan dengan teman-teman kita di alam lain kan tidak suka bermusuhan istilahnya. Mungkin kalau misalnya kita di dunia nyata kita bisa tegas kepada satu orang gitu, tapi kalau misalnya dengan teman-teman di dunia lain tuh gimana, agak-agak bingung gitu loh kita ngepasin. Iya, paling nggak bisa komunikasinya juga menempatkan diri. Jadi ya berusaha positif selama ini. Kalau misalnya bertemu yang sampai papasan banget gitu, oke, berusaha menenangkan diri gitu. Jadi kalau misalnya ada ini kan kita kan nggak, kalau aku nggak bisa ngeliat kan, jadi paling cuma ngerasain atau denger kayak gitu kan. Berarti ya udah caranya ya kita ngatepin diri aja tuh, istilahnya ngasih sinyal kalau kita tuh nggak ada niat jahat gitu kan, kita cuma mau nginep doang atau kita cuma mau liburan doang gitu istilahnya kan, dan nggak ada niat mau ganggu. Jadi ya udah, mungkin mereka bakal ngerti juga. Ya, yang penting tuh inget Tuhan sih, karena kan pokoknya selalu inget Tuhan. Kan biasanya kita juga pas waktu tidur ada kan pasti teman-teman pernah merasa diganggu atau tindihan atau apa, mungkin tindihan ada penjelasan ilmiahnya, cuman kadang-kadang ada mimpi buruk, ketemu apa gitu, wajah yang serem. Ingat Tuhan aja, maksudnya ketika kita bisa menyebut nama Tuhan, udah itu udah pasti aman. Itu sih, ini selalu ingat Tuhan. So bijak sekali. Bagus banget ya, jadi ingat Tuhan loh. Semua solusi itu balik ke Tuhan ya. Nah banget, seru banget bincang-bincang kali ini, Ciela bincang-bincang. Makasih banget Kak Dino. Sama. Semoga aja jadi kita ketemu solusi ya kalau ada hal-hal yang kayak gitu. Dan terakhir, stay positif berarti. Jangan ganggu kalau nggak mau diganggu. Iya udah. Udah kalau gitu dia pamit.